Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh SMP Al-Huda Kota Kediri melalui media Facebook. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pertemuan kemarin kita sudah membicarakan tentang materi prisma untuk bagian yang pertama, tentang pengertian prisma dan unsur-unsur prisma. Kita akan melanjutkan untuk materi berikutnya mengenai jaring-jaring prisma. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya tentang prisma untuk bagian kedua, yaitu jaring-jaring prisma. Pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang apa itu prisma, kemudian apa saja unsur-unsur dari prisma. Masih ingat ya anak-anak ya? Unsur-unsur prisma ada titik sudut, ada rusuk, ada sisi, kemudian kita punya sisi tegak, alas dan tutup, kemudian ada diagonal bidang dan bidang diagonal. Sekarang bagaimana kita membuat jaring-jaring prisma? Kenapa kita belajar jaring-jaring prisma? Jaring-jaring prisma akan membantu kita nanti untuk menghitung luas permukaan prisma atau luas prisma. Apa itu jaring-jaring prisma? Jaring-jaring prisma adalah beberapa bangun datar yang saling terkait yang dapat membentuk bangun ruang prisma. Prisma yang kita pelajari ada bermacam-macam seperti minggu kemarin ya anak-anak ya. Yang pertama ada prisma tegak segitiga. Kita sudah belajar prisma tegak segitiga atau prisma segitiga saja pada pertemuan kemarin. Yang hari ini kita akan lihat bagaimana jaring-jaring prismanya. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar prisma tegak segitiga. Pada prisma tegak segitiga kita mempunyai alas yang berbentuk segitiga, tutupnya juga berbentuk segitiga, di mana bangun alas dan tutupnya ini kongruen ya anak-anak ya, sama persis bentuk dan ukurannya. Kemudian ada sisi tegak. Kebetulan pada gambar ini sisi tegaknya berbentuk 3 persegi panjang yang sama persis ukurannya. Ini karena alas dari prisma segitiga ini berbentuk segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, alasnya tutupnya juga segitiga sama sisi. Sehingga sisi tegaknya itu berbentuk persegi panjang yang ukurannya sama juga. Tetapi beda jika alasnya itu bentuknya bukan segitiga sama sisi. Perhatikan prisma berikut. Prisma ini namanya prisma ABCDEF. Alasnya segitiga ABC, kemudian tutupnya adalah segitiga DEF. Kalau prisma ABCDEF ini rusuknya kita potong,
rusuk DE kita gunting, kemudian rusuk OF juga kita gunting. Berikutnya rusuk EB, rusuk BA dan BC kita gunting, maka bangun prisma tadi akan berubah menjadi bangun datar seperti yang tampak pada gambar C. Jaring-jaring prisma A, B, C, D, E, F itu tampak pada gambar C ini. Lihat segitiga A, B, C, dan D, E, F ini bukan segitiga sama sisi ya anak-anak ya. Beda dengan gambar yang pertama tadi, tetapi segitiga A, B, C, dan D, E, F itu kongruen, sama, tetap sama. Karena itu syarat sebuah prisma. Tetapi untuk sisi tegaknya ada sisi AB, ED, kemudian ada sisi ACFD, dan sisi CBEF. Ketiga persegi panjang ini ukurannya beda. Tidak sama persis seperti yang gambar pertama tadi. Jadi kalau kalian membuat jaring-jaring sebuah prisma, maka perhatikan betul bentuk dan ukuran prismanya, sehingga jaring-jaringnya juga akan menyesuaikan. Gambar yang kedua, gambar C ini berbeda dengan gambar yang pertama tadi karena memang gambar prismanya berbeda meskipun sama-sama prisma tegak segitiga. Bisa dipahami anak-anak ya? Oke, kita akan lanjutkan di slide berikutnya. Ini juga prisma segitiga juga, tetapi jaring-jaringnya berbeda juga dengan gambar yang pertama dan kedua tadi. Nah, ini bentuk lain atau model lain dari jaring-jaring prisma segitiga. Jadi anak-anak, meskipun dari sebuah prisma yang sama, kalian bisa membuat dua atau lebih jaring-jaring yang berbeda modelnya. Kenapa? Tergantung dari rusuk mana yang kalian gunting. Sehingga prisma itu bisa membentuk sebuah bangun datar. Jadi gambar 1, 2, 3, dan 4. Ini adalah beberapa model jaring-jaring prisma segitiga. Tergantung rusuk mana yang kalian potong, maka jaring-jaring yang terbentuk itu akan sesuai dengan rusuk yang dipotong. Yang kedua, ada prisma segi 4. Salah satu contoh dari prisma segi 4 adalah balok. Contoh yang saya ambil di sini ada balok ABCDEFGH. Balok ini alasnya berbentuk persegi panjang, tutupnya juga berbentuk persegi panjang. Alas ABCD dan tutup EFGH ini kongruen atau sama persis ukurannya. Maka balok itu masuk dalam kelompok prisma segi 4 atau prisma tegak segi 4. Jika balok ini saya gunting, rusuk EA, kemudian EH, EF, FB, HG, dan GC, maka prisma segi 4 atau balok tadi akan menjadi sebuah bangun datar yang disebut dengan jaring-jaring prisma segi 4 atau jaring-jaring balok. Perhatikan titik sudutnya akan menyesuaikan apa yang kita gunting tadi. Ini HD, yang ke atas juga AD ya. Ini kalau ditempel atau dilem lagi nanti akan menjadi sebuah balok lagi. Sehingga HD yang ini dan HD yang ke atas ini nanti akan berimpit menjadi satu rusuk gitu ya.
sehingga ini ukurannya harus sama. Lihat garis GC, ruas garis GC sama CG yang di sebelahnya. Nah, ini ukurannya harus sama. Karena ini tadi hasil kita memotong rusuk GC yang terdapat pada balok. Kalau balok mungkin kalian sudah sering lihat ya pada saat di pelajaran di SD dulu. Hurufnya yang harus diperhatikan anak-anak, kalau ini dilipat nanti akan menjadi sebuah balok seperti gambar semula. Perhatikan untuk gambar kedua, ini kalau ini balok juga masuk pada prisma tegak segi 4. Lihat alas dan tutupnya juga sebuah persegi panjang yang kongruen. Kemudian ada sisi tegak balok. Sisi tegak ini kalau kita kaitkan semuanya menjadi selimut prisma kemarin ya pada unsur-unsur prisma. Kemudian alas dan tutupnya sebuah persegi panjang atau dua buah persegi panjang yang kongruen. Ini bentuk lain atau model lain dari jaring-jaring balok. Ada balok yang ketiga, PHRS TUVW. Nah, kalau kita potong dirusuk TP, kemudian TW, WV, WU. Jadinya jaring-jaringnya seperti gambar di kanannya ya anak-anak ya. Panjangnya balok itu adalah PH. Maka PH di sini itu menunjukkan panjangnya. Kemudian lebarnya balok itu HR. HR panjangnya sama dengan L kecil. Ukurannya harus sama. VR itu adalah tingginya balok, maka di jaring-jaring tingginya adalah VR. VR nanti ini yang ke atas ini ukurannya harus sama ini ya, sama dengan T. Sehingga nanti jaring-jaring ini kalau kita lipat lagi, dilem lagi akan membentuk seperti bangun semula, balok semula. Balok PHRS TUVW. Kalian harus benar-benar tahu ukuran dari jaring-jaring karena ini nanti akan membantu kita untuk menghitung luas permukaan balok. Ini adalah model-model yang lain untuk jaring-jaring prisma segi 4. Pada contoh ini kita ambil jaring-jaring balok. Jadi kalian sama teman yang lain bisa membuat jaring-jaring yang berbeda dari satu balok yang sama atau satu prisma yang sama. Untuk yang berikut ini adalah model-model jaring-jaring prisma segi 4 yang berbentuk kubus. Kalau berbentuk kubus maka masing-masing sisinya itu berbentuk persegi. Ada 6 persegi yang kongruen dan kita bisa potong rusuk yang berbeda sehingga sama-sama membentuk bangun datar. Ini adalah beberapa macam jaring-jaring prisma segi 4 yang berbentuk kubus. Sehingga nanti kalau kalian menghitung luas permukaan kubus, maka tinggal ngitung satu saja, satu sisinya saja, kemudian kita kalikan dengan 6. Bangun yang ketiga adalah prisma tegak segi 5. Prisma tegak segi 5 berarti alas dan tutupnya berbentuk segi 5. Perhatikan ini. Alasnya A, B, C, D, E, tutupnya
FGH IC. Berarti nama prismanya adalah prisma ABCDE FGH IC. Ada 10 huruf karena alasnya berbentuk segi 5. Kemudian jaring-jaringnya, lihat alas dan tutupnya kongruen berbentuk segi 5. Kemudian ada 5 sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Ini juga harus kita hati-hati jika segi 5-nya berupa segi 5 beraturan, artinya kalau panjangnya AB, BC, CD, DE, dan EA itu sama, maka sisi tegaknya ini punya lebar yang sama juga. Jadi ED, DC, CB, BA, dan AE ini panjangnya sama. Kita bisa menghitung nanti salah satu persegi panjang ini luasnya berapa, tinggal ngalikan aja 5. Kemudian ditambah luas alas, ditambah luas tutup jika kita mau ngitung luas permukaannya. Posisinya segi 5, posisinya tutup, lihat. Jika rusuk IC tidak kita potong, maka tutupnya menempel atau terkait dengan sisi JI, artinya JI melekat ya. Beda dengan gambar yang di atas. Ini kalau nanti misalkan HI yang tidak kita potong, maka JI ini terpotong. Segi 5-nya akan geser di sebelah kanannya. Begitu ke bawahnya. Jadi anak-anak lihat jaring-jaring yang di atas ini sama yang di bawah beda. Yang di atas letak segi 5-nya di tengah, melekat di bagian tengah sisi tegaknya, tetapi yang di bawah yang gambar B, segi 5-nya melekat di bagian tepi. Ini hanya modelnya aja yang berbeda, tergantung rusuk mana yang kita potong, sehingga prisma itu akan menjadi bangun datar. Berikut modelan jaring-jaring prisma segi 5. Kalau yang ini di tengah ya, sama yang kuning sama yang atas ini. Kemudian yang kanannya ini letak segi 5-nya berbeda anak-anak ya. Yang di atas ada di persegi panjang yang kedua, yang di bawah ada di persegi panjang yang ketiga, sama-sama boleh. Atau di dua semua atas bawah boleh, di tengah semua atas bawah boleh, atau di yang atas di persegi sisi tegak yang kedua, yang bawah di sisi tegak yang ketiga, atau mungkin yang keempat juga boleh. Itu semua tergantung bagaimana kalian mengunting rusuknya tadi. Jadi ini sama-sama benarnya. Kemudian untuk yang gambar yang keempat ini juga boleh segi 5-nya. Jadi segi 5-nya ini tetap kongruen. Kemudian rusuk tegaknya yang kita pisah seperti ini. Tetapi kalau nanti itu kita lem, jadi rusuk-rusuk yang ini mula-mula kita gunting, kita satukan lagi, akan menjadi sebuah prisma segi 5 lagi. Maka jaring-jaring itu adalah jaring-jaring yang benar. Sekali lagi kalian bisa membuat beberapa jaring-jaring yang berbeda dari satu prisma yang sama. Yang keempat, bangun prisma segi 6. Sama, jaring-jaringnya seperti yang segi 5, anak-anak. Tergantung juga segi 6-nya, segi 6 beraturan apa tidak beraturan. Jadi kalau ini beraturan, lebarnya ini sama. Keenam sisinya segi 6. Untuk alas dan tutupnya itu panjangnya sama, sehingga sisi tegaknya ini lebarnya juga sama. Berikut untuk model jaring-jaring prisma segi 6 yang lain. Kita tetap lihat segi 6-nya itu segi 6 beraturan apa tidak.
Jadi alas dan tutupnya ini kita lihat apakah berbentuk segi 6 beraturan ataukah segi 6 yang tidak beraturan, sehingga nanti jaring-jaringnya ukurannya kita akan membuat sesuai dengan sisinya segi 6 untuk alas dan tutupnya. Ini model-model untuk jaring-jaring prisma segi 6, prisma tegak segi 6 ya anak-anak ya. Mengenali jaring-jaring prisma akan membantu kalian untuk menghitung luas permukaan prisma atau luas prisma. Jadi luas permukaan prisma itu bisa juga disebut dengan luas prisma. Kalau kita menghitung luas permukaan prisma, berarti kita menghitung luas jaring-jaringnya. Sehingga bagaimana kita bisa membuat jaring-jaring yang benar? Nanti menghitung luas permukaannya juga akan benar. Kalau membuat jaring-jaringnya salah, berarti luas permukaan yang kita hitung nanti juga akan salah. Perhatikan untuk gambar ini anak-anak. Ini salah satu contoh. Kalau kita mau menghitung luas permukaan prisma tegak segi 6. Kebetulan segi 6-nya beraturan, maka gambarnya lihat alasnya. Kalau segi 6-nya beraturan seperti ini, maka kita butuh keliling alas. Kebetulan alas sama tutupnya sama, sehingga kita ngitungnya nanti keliling alas sama keliling tutupnya sama tingginya prisma untuk menghitung luasnya persegi panjang. Itu nanti akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya anak-anak. Sekarang bagaimana kalian bisa menggambar jaring-jaring prisma dengan benar, sehingga besok kita bisa menghitung luas permukaan prisma dengan benar juga. Bisa dipahami anak-anak ya? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Baiklah. Menghitung luas permukaan bangun ruang sama dengan menghitung luas jaring-jaring bangun ruang tersebut. Kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya, yaitu materi prisma untuk bagian yang ketiga. Terima kasih anak-anak. Alhamdulillah materi kita hari ini sudah selesai. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.